Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Zoom Guru. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tentang Google Classroom. Dan pada bagian ini saya ingin live membuat tugas siswa terhadap mata pelajaran saya. Kebetulan mata pelajarannya adalah prakarya. Dan di dalam post sebelumnya saya sudah pernah sharing tentang bagaimana membuat daftar hadir dan juga hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring, dan juga bagaimana merekam suara ya di dalam laptop. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membuat tugas kepada siswa tentang pelajaran prakarya, dan dimana dalam tugas ini nanti saya akan lampirkan suara ya, suara yang saya rekam, karena pada materi sebelumnya saya tidak memberikan suara atau audio ya. Audio ini sebagai pesan tentang apa yang bisa kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan pendidikan karakter, bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak atau motivasi di dalam kondisi pandemi terkait dengan hal COVID-19 atau terkait dengan disiplin mengerjakan, dan juga terkait dengan belajar pada kondisi daring ini. Jadi audio ini saya akan lampirkan di dalam tugas. Sebenarnya idealnya di dalam audio ini dilampirkan di dalam materi ya, materi pada sebelumnya memang sengaja tidak saya buat audio, tetapi saya akan buat audionya pada bagian tugas. Namun sebelum itu, sebelum saya lanjutkan, silahkan teman-teman untuk subscribe, like, share, supaya channel ini berkembang. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin menggunakan Google Classroom, ini mudah-mudahan juga sharing ini bermanfaat. Kita langsung aja pada kelas pribadi. Saya menggunakan kelas yang terpadu seperti yang saya sampaikan pada kelas video sebelumnya, menggunakan kelas yang terpadu. Saya postnya menggunakan kelas pribadi. Kemudian kita langsung membuat tugas ya. Di dalam hal ini kita klik buat tugas, dan tugas klik, kita akan membuat tugas, di mana tugas ini merupakan tugas membuat hanger ya. Jadi kalau saya review sebelumnya, jadi pada bagian ini saya sudah membuat materi, yaitu materinya tentang membuat hanger atau gantungan baju. Nah, di sini pada bagian sebelumnya saya sudah tuliskan tujuan belajar, kemudian bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian ada di sini terlampir sebuah petunjuk membuat tentang hanger atau gantungan baju ini, karena ini pelajaran prakarya tentang kerajinan, dan kita membuat pelajaran atau materi dalam bentuk tugas proyek yang dia harus kerjakan, ya dalam hal ini adalah membuat gantungan baju atau hanger. Nah, saya sudah lampirkan pada materi ini yang sudah saya post di hari sebelumnya ya. Nah, pada saat ini yang belum adalah tugasnya harus diapakan. Maksudnya tugas yang sudah dibuat siswa itu nanti tugasnya siswa akan memfoto ya. Karena ini tugas proyek, jadi memfoto, membuat arsip dalam bentuk foto, boleh video, boleh foto. Foto mulai dari awal proses pembuatan dari hanger, kemudian juga proses dari awal sampai jadi dibuat gantungan baju. Nah, di dalam tugas ini yang sering terjadi bahwasanya kadang-kadang guru membuat tugas atau materi yang dianggap simpel, dianggap mudah, tetapi dalam realitanya kadang-kadang anak-anak itu merasa kesulitan. Karena apa? Karena penjelasan dari materi ataupun penjelasan dari tugas ini ternyata tidak detail. Karena berbeda dengan ketika kita tatap muka, anak bisa bertanya langsung tentang hal-hal yang terkait dengan tugas ini. Tetapi kalau di dalam kondisi daring atau menggunakan pembelajaran online ini,
idealnya guru memberikan penjelasan secara detail. Ya. Kadang-kadang dianggap mudah, tetapi bagi anak itu sulit gitu. Nah, untuk itu saya sudah membuat materi yang sudah saya berikan gambaran tadi. Saya akan membuat dalam bentuk tugas. Nah, tugasnya itu memfoto, kemudian secara mulai dari awal pembuatan sampai jadi. Nah, supaya tidak menimbulkan salah persepsi, nanti saya berikan audio pada bagian ini. Dan kemudian juga saya buat link video pada YouTube ya, yang mungkin ini sebagai gambaran meskipun tidak, bentuknya tidak seperti itu. Nah, kita akan mulai saja. Yang pertama, judulnya adalah upload foto tugas membuat gantungan bayi. Jadi saya buat ini adalah supaya jadi tugasnya dalam bentuk mengupload. Saya tulis prakarya dulu, prakarya. Untuk memudahkan tugas ini, karena kita menggunakan kelas yang terpadu seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian judulnya sudah, kemudian penjelasannya saya uraikan seperti ini adalah perintah yang saya ketikkan, dan di sini saya akan tambahkan berupa link YouTube. Untuk itu saya sudah siapkan link YouTube. Di sini tinggal saya copy untuk linknya ya. Jadi saya menggunakan copy, atau ya lebih simpelnya tidak menggunakan ini, tetapi bisa juga menggunakan ini ya. Link ini saya copy bagian ini, maka lampirannya berupa link ya. Bisa juga menggunakan YouTube tadi, bisa menggunakan ini, saya tambahkan ya. Nah, bisa juga ini ditambahkan dalam bentuk YouTube ya, sama saja kalau berupa link. Kalau YouTube ini bisa tampil untuk mencari dulu begitu, atau link bisa ditempel. Jadi boleh menggunakan, silahkan menggunakan mana yang enak gitu. Dan di sini saya akan tambahkan audio ya. Audio nanti saya akan upload di file ini. Karena audionya belum ada, maka saya akan setting untuk berikutnya. Yang saya lanjutkan adalah karena saya ngajar kelas 9, maka saya akan centang dulu di kelas 9 ya, tugas ini. Nah, kemudian semua kelas, kemudian di sini saya beri nilai 100 ya, atau juga 90 ya. Jadi saya biasa memberikan nilai 90, terkhusus yang memang untuk mereka yang membuat video secara live, karena kadang-kadang fotonya nggak sempurna gitu. Jadi sengaja saya buat nilai 90 supaya nanti untuk 100 ini biasanya untuk mereka yang membuat video. Jadi mengupload dalam bentuk foto atau video ya, tapi kebanyakan kan anak membuat adalah dalam bentuk foto. Kemudian tengah waktunya ini sengaja tidak saya beri waktu, yang idealnya adalah diberi waktu. Tetapi saya sengaja tidak saya beri waktu batasan, mungkin seminggu ya sebenarnya. Saya beri waktu batasannya, tetapi saya tidak beri batasan. Nah, kemudian topiknya karena pelajaran adalah prakarya, ya. Jadi ini saya berikan prakarya. Rubrik saya tidak bikin, dan di sini adalah prakarya. Tengah waktunya tidak saya beri batasan untuk ini, supaya anak-anak agak bebas sedikit, agak panjang sedikit. Nanti saya beri batasan pada bagian tugas yang lain. Nah, ini sudah 4 kelas sudah, tinggal tugaskan. Tetapi karena di sini akan saya buat audio, maka di sini saya akan buat audio dulu. Nah, pada video yang saya upload beberapa waktu yang lalu, pada bagian sebelumnya saya sudah pernah bagaimana cara membuat
audio menggunakan nih aplikasi yang namanya voice recorder ini. Voice recorder ini teman-teman silahkan kalau belum paham silahkan buka di video saya sebelumnya, dan saya akan menggunakan ini ya. Saya akan buat audio untuk pesan kepada anak-anak tentang tugas. Tugas ini menjelaskan tugas, juga menyampaikan tentang motivasi serta hal-hal yang terkait dengan pandemi. Kita langsung saja, saya akan rekam supaya nanti saya bisa mengupload tugas ini dengan lampiran suara. Kita klik di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan masih bersemangat untuk belajar. Dan pada kondisi pandemi ini kalian belajar di rumah, ada banyak hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama terkait dengan pandemi ini, tolong kalau kalian jalan kemanapun silahkan menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak. Ingat, COVID-19 atau virus ini tidak kelihatan, orang yang sakit nggak kelihatan, jadi bisa menular. Juga pesan yang lain yang terkait dengan belajar secara ini adalah akhir dari sebuah audio ya. Jadi nanti audionya nanti ini ada recording 7 ya. Nanti saya akan upload ya. Jatuhnya adalah nanti kita akan coba. Jadi ini sudah akhir dari bagian membuat audio. Nah, kita akan coba ambil di mana kita akan lampirkan di sini. Kemudian audionya kita cari filenya ya. Kita cari filenya, kita buat upload ya. Jadi tugasnya adalah browse, kemudian browse pada bagian audio yang sudah kita rekam tadi. Kita cari pada bagian jadi pada bagian ini teman-teman silahkan mencari pada penyimpanan ya. Penyimpanan biasanya jatuhnya di dokumen ya. Kemudian silahkan bisa dicari pada sound ini sound recording ya. Nah, jadi pada dokumen untuk aplikasi ini, untuk saya ini tersimpan secara otomatis di dokumen. Kemudian ada sound recording. Nah, yang bagian terakhir ini adalah yang bagian 7 ini ya. Ini adalah rekaman yang 7 ya. Nah, ada 11 MB ya. Nah, ini maka saya akan upload pada ini ya. Nah, kita open. Nah, dia akan terupload secara menunggu beberapa saat ya. Kita upload. Nah, ini sudah terlampir teman-teman. Jadi anak-anak sudah bisa jadi ini akan secara otomatis siswa dapat melihat. Nah, ini saya akan edit supaya nanti siswa bisa mengedit file, maksudnya bisa mendownload ya. Saya lampirkan itu. Oke, ini sudah selesai dan anak-anak bisa melihat kemudian membaca. Nah, tinggal kita post ini. Di sini semua sudah saya setting. Tinggal post tugaskan.
sudah terposting, kita akan lihat di kelas ya, 19. Di kelas prakarya, makanya sudah terposting ya, ini jeda di sini. Nah, ini sudah bisa diterima oleh siswa ya, ada tugaskan. Nah, ya. Tuh. Nah, pada bagian sebelumnya saya juga memberikan tugas, ada bagian mungkin yang belum saya nilai ya, mungkin meskipun ada yang sudah upload tugas kerajinan tali ya, ini kita akan buat jadi bisa nanti akan bentuknya seperti itu ya, karena ini dalam bentuk mengupload foto, maka mengoreksinya adalah nanti tugas yang saya sampaikan tadi juga sama ya. Jadi ini kita harus melihat satu-satu ya, ada setiap anak, tidak bisa kita langsung nilai di sini seperti pada absensi, kita harus melihat fotonya satu-satu ya. Jadi ini adalah tugas pada bagian sebelumnya, jadi kita bisa mengoreksinya adalah secara langsung ya. Ini foto dari tugas anak-anak yang kita akan nilai, karena ini dalam bentuk proyek yang harus membuat sesuatu ya. Ini ada anak-anak yang membuat secara, kemudian difoto masing-masing, dan fotonya close up, maksudnya seluruh badan kelihatan ya. Ini membuat tali ya, karena kalau fotonya tidak close up itu kadang-kadang anak-anak bisa yang tidak jujur itu ada tali itu membuat sesuatu tugas itu kadang-kadang hanya tangannya aja, padahal itu tangannya orang lain, atau membuat screenshot dari video YouTube ya. Jadi makanya ini harus close up. Untuk tugas saya ini saya buat close up, ini membuat tali, kebetulan talinya yang bisa digunakan untuk hanger. Nah ini ya, jadi bisa kita amati tugas-tugas ya ini. Nah, saya langsung nilai, bisa diberikan komentar. Saya akan nilai karena ini sesuai. Kemudian saya berikan komentar, ya, bagus, bagus, posting. Nah, kemudian nilainya saya kirim ya. Nah, anak ini dia akan menerima nilai sempurna ya, sebesar 90 sempurna. Ini gambarannya untuk tugas teman-teman, silahkan tugas ini bisa dikoreksi setelah anak-anak mengerjakan ya, ini bisa dikoreksi masing-masing, tetapi untuk model soal ini kita koreksinya adalah satu-satu. Jadi buka satu-satu, kita harus mengamati, kemudian kita beri nilai. Mungkin itu gambarannya. Untuk mengoreksi juga saya tampilkan di sini, dan membuat tugas dengan ada lampiran audio. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi guru yang menggunakan Google Classroom ini tentu mungkin sebagai sharing dan menambah wawasan saja. Mungkin teman-teman, saya yakin yang menggunakan Google Classroom ini mungkin juga membuat model-model yang bervariasi ya. Mungkin itu salam daring untuk teman-teman dan rekan-rekan guru, dan semoga pandemi segera berlalu dan juga pendidikan tetap maju meskipun kita selalu dalam kondisi meskipun kita dalam kondisi pandemi mengajar secara jarak jauh, kebetulan ini secara daring, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita tetap bersemangat ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.